Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini dipertemukan lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini Bu Vina akan menjelaskan tentang toharoh atau bersuci. Seperti biasa anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama untuk mengawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diperhatikan pada peta konsep tentang toharoh atau bersuci. Nah, ini yang nantinya akan kita pelajari ya. Yang mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan tentang toharoh atau bersuci. Mempelajari dan memahami hikmah toharoh. Mempraktikkan tata cara toharoh atau bersuci. Mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan nyata. Sebelum Bu Vina jelaskan tentang toharoh, kompetensi dasar apa yang akan kita bahas? 3.7 Memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. 4.7 Menyajikan cara bersuci dari hadas besar. Tujuan pembelajaran pada materi toharoh hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Peserta didik dapat menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Peserta didik dapat mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Tahukah kalian apa itu toharoh atau bersuci? Kita bahas bersama-sama. Toharoh artinya bersuci. Nah, bersuci dari apa? Bersuci dari najis dan hadas. Nah, najis itu apa? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Apa saja yang harus dibersihkan? Semua harus dibersihkan, termasuk badan kita, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Lebih-lebih tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Kenapa? Karena lokasi ibadah sholat itu harus suci dari najis dan bersih dari segala kotoran. Nah, pasti akan menjadi lebih sempurna dan bermakna jika tempat ibadah kita suci. Paham ya anak-anak ya? Oke, selanjutnya toharoh meliputi dua hal. Apa saja? Yang pertama, toharoh atau bersuci dari najis. Apa itu toharoh dari najis? Yaitu membersihkan sesuatu dari najis. Yang kedua, toharoh dari hadas. Apa itu toharoh dari hadas? Membersihkan sesuatu dari hadas kecil maupun hadas besar. Ada 3 macam najis. Najis apa saja? Yang pertama, najis mukhafafah. Najis mukhafafah yaitu najis yang ringan. Misalkan seperti air seni bayi anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Itu termasuk najis mukhafafah. Bagaimana cara menyucikannya? Nah, cara menyucikannya sangat mudah, cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis tadi atau pada permukaan yang terkena air seni bayi anak laki-laki tadi.
Kemudian yang kedua, najis mutawasito atau najis sedang. Misalkan seperti darah, nanah, tinja, dan sebagainya. Cara menyucikannya bagaimana? Cara menyucikannya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Ataupun dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Ya, misalkan kalian mau membersihkan kotoran, nah bisa kalian bersihkan dengan air yang mengalir sehingga kotoran tersebut sudah tidak berbau ataupun sudah hilang warnanya maupun rasanya. Yang ketiga, najis mughaladhah, yaitu najis yang berat, seperti najisnya anjing dan babi. Cara menyucikannya bagaimana? Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Ya, misalkan kalian terkena air liurnya anjing, nah kalian wajib mensucikan najis tersebut dengan cara itu tadi. Caranya dengan membasuh sebanyak 7 kali. Nah, 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nah, kalian sudah mengetahui ya cara bersuci dari najis. Selanjutnya bagaimana cara bersuci dari hadas? Hadas itu sendiri ada 2 macam. Nah, yang pertama hadas kecil. Bisa dikatakan hadas kecil apabila mengalami atau melakukan 4 hal. Apa saja? Keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur, hilang akal, misalkan tertidur, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan tanpa ada batasannya. Nah, sedangkan hadas besar yaitu bisa dikatakan hadas besar apabila mengalami atau melakukan 6 hal. Apa saja? Berhubungan suami istri, keluar mani, haid bagi anak perempuan, ya, atau menstruasi, melahirkan, nifas, dan meninggal dunia. Itu termasuk hadas besar. Bagaimana cara menyucikan hadas kecil dan hadas besar? Cara menyucikan hadas kecil yaitu dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Sedangkan cara menyucikan hadas besar yaitu dengan mandi wajib. Yaitu apa? Membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan menggunakan air. Kalau misalkan tidak ada air, maka bisa dengan tayamum. Paham ya? Nah, masalah hadas besar bagi anak perempuan menjadi sangat penting dan sangat dianjurkan untuk dipelajari. Alhamdulillah, cukup sekian untuk materi hari ini tentang toharo. Jika ada yang kurang kalian pahami, bisa ditanyakan, dan mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Akhiran, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.